Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya, kita dapat bertemu dalam ibadah online GKI Pondok Indah, Minggu 4 Oktober 2020, yang akan dilayankan oleh Pendeta Boni Andreas. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapak, Ibu Lili Rusmala Yuliati, istri dari Bapak Charles Yusri Mars, ibu dari Ibu Eldalia Dana Wiryono, pada hari Minggu 27 September 2020. Jenazah telah dimakamkan di TPU Pondok Rangun. Majelis Jemaat turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gki.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Tisha, ayo sini duduk deket Opa. Iya, Opa. Kakak Tisha, yang lain diajak yuk. Iya, Pak. Kakak Viel, Christoph. Ayo sini, kita sudah dipanggil nih. Oke, Tisha. Hai, Pak. Ayo, Pak. Kita sudah dipanggil nih. Oh iya. Aku juga dengar. Oh kamu juga dengar? Iya, Papa juga dengar kok. Ebi, ikut juga yuk. Kita udah dipanggil nih. Hai Opa. Iya, Pak. Kita dengar juga. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Allah, Tuhan memanggil kita hari ini untuk bersama seluruh keluarga beribadah kepadanya. Marilah kita sambut panggilannya dengan penuh sukacita, memuji Dia, memuliakan Dia. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan
kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Ibadah minggu pertama bulan keluarga ini berlangsung dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang berlimpah kasih anugerah bagi keluarga dan seluruh ciptaannya. Amin. Tuhan menyertai saudara dan keluarga. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di manakah Tuhan ketika ayah harus kehilangan pekerjaan, tapi pengobatan adik tidak bisa dihentikan? Di manakah Yesus ketika kita terus dihujani berita, semakin banyaknya keluarga yang harus melepas kepergian kekasih mereka belakangan ini? Apakah doa dan iman cukup untuk melewati kondisi yang mencemaskan dan tak menentu ini? Nabi Yesaya mencatat, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janji Allah tidak pernah berubah, pun tidak pernah diingkari. Kasih
Saudara-saudara, mari kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa, ketika badai itu datang, begitu cepat kami berpaling daripadamu. Ketika kekhawatiran itu menguasai pikiran, begitu mudah kami sebagai keluarga meragukan kesetiaan-Mu. Ketika rasa takut menghantui, kami menjadi lupa akan janji penyertaan-Mu. Padahal selama ini dengan kasih Engkau membarui pikiran kami yang terbatas. Dengan kasih yang sama, Engkau meneguhkan kekokohan keluarga kami. Dengan kasih yang tidak berubah, Engkau menghadirkan damai sejahtera-Mu saat kecemasan meliputi keluarga kami. Kami gagal melihat kilas balik penyertaan-Mu yang nyata-nyata tidak pernah berhenti. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ampuni kami Tuhan, amin. Anggota jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kasih-Nya memeluk kita, memulihkan dan membebaskan kita. Anugerah kesetiaan-Nya membawa setiap keluarga pada pembaruan. Pemazmur menyaksikan demikian. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Anugerah sukacita telah kita terima, marilah kita membagikannya kepada setiap anggota keluarga kita. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ku tak dapat melihat
Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan mata ya Tuhan kami mampu untuk melihat dan membaca. Dengan telinga kami mampu untuk mendengar. Dan ketika kami di rumah masing-masing saat ini, kami memandang layar, kami mendengar suaranya, biarlah Engkau pakai mata dan telinga kami sebagai pintu dari firman-Mu, pintu dari hikmat-Mu, pintu dari pengetahuan yang baik akan Engkau. Sehingga melalui pintu yang terbuka ini, firman-Mu mampu masuk dalam kehidupan kami, dan kami mampu menghadirkan firman dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Bukalah mata dan telinga kami, kuasai kami dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus, supaya kami mampu meneladani Kristus mengerjakan segenap firman dan kehendak Sang Bapa. Amin. Pembacaan pertama
diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat.
adik-adik, mama papa, selamat hari Minggu. Storytelling hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 14. Storytelling hari ini bercerita tentang Rasul Paulus. Seperti apa ya ceritanya? Yuk sama-sama kita simak. Pada suatu hari, Rasul Paulus sedang berada di penjara. Ia sedang menulis surat kepada jemaat di kota Filipi. Di dalam suratnya, ia berkata kepada mereka, para jemaat di kota Filipi, "Kalian semua harus bergembira ya, karena setiap hari kalian hidup bersama Tuhan. Jadi kalian semua harus bersikap manis dan baik hati. Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang." Nah adik-adik pernah gak sih merasa khawatir? Kakak pernah loh merasa khawatir dan gelisah. Storytelling hari ini bercerita tentang Rasul Paulus. Bapak Paulus pada waktu itu sedang berada di penjara adik-adik. Dan Bapak Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dalam suratnya, Bapak Paulus berkata kepada jemaat untuk jangan khawatir. Jangan gelisah. Kalau para jemaat merasa khawatir, merasa gelisah, para jemaat diingatkan untuk berdoa kepada Tuhan. Para jemaat boleh menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Menyampaikan kekhawatirannya, menyampaikan kegelisahannya kepada Tuhan. Dan jangan lupa, para jemaat diingatkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, Bapak Paulus juga mengingatkan kepada para jemaat bahwa dengan berdoa maka Tuhan akan memberikan kedamaian di hati para jemaat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada para jemaat. Adik-adik, Bapak Paulus juga mengingatkan kepada para jemaat untuk selalu berpikir yang baik. Untuk selalu berkata-kata manis dan juga bersikap baik. Dan adik-adik, Bapak Paulus juga menyampaikan kepada para jemaat rasa terima kasihnya. Rupanya adik-adik, pada saat Bapak Paulus dalam kesulitan, para jemaat juga menolong Bapak Paulus. Para jemaat mengasihi Bapak Paulus. Bapak Paulus untuk itu tidak lupa mengucapkan terima kasihnya kepada para jemaat di Filipi. Adik-adik, tahu nggak? Bapak Paulus punya 2 rahasia. 2 rahasia. Iya, ada 2 rahasia. Rahasia ini adalah rahasia Bapak Paulus agar melewati kesulitan dalam hidupnya. Adik-adik mau tahu nggak rahasianya? Tahu nggak? Kakak kasih tahu ya adik-adik ya. Rahasia pertama yang Bapak Paulus sampaikan adalah hendaklah senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu rahasia pertama yang dilakukan Bapak Paulus dalam menghadapi kesulitan dia, dalam melewati kekhawatiran dia. Yang pertama, dia bersyukur adik-adik kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita juga diingatkan oleh Bapak Paulus bahwa kita harus selalu bersyukur. Seperti saat ini adik-adik mungkin di rumah, adik-adik mungkin khawatir, aduh kapan ya aku bisa kembali pergi ke sekolah? Kapan aku bisa bermain dengan teman-teman di sekolah? Adik-adik sampaikanlah dalam doa.
Dan tetaplah bersyukur seperti yang tadi Bapak Paulus sampaikan. Kalau adik-adik di rumah cuma punya mainan terbatas, tetap bersyukur atas segala mainan yang kita punya. Nah, adik-adik, rahasia kedua ini kata Bapak Paulus, ini adalah rahasia yang paling penting. Iya, ini adalah rahasia yang terbesar. Nah, mau tahu nggak rahasianya? Rahasia kedua yang disampaikan Bapak Paulus adalah pada saat Bapak Paulus mengalami kesulitan, Bapak Paulus mendapatkan kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, itu dia rahasia kedua. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan juga yang memberikan kita kekuatan untuk melewati kesulitan kita. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu hadir di hati kita, di kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan buat adik-adik. Kalau adik-adik mau ujian, nah, atau ada yang sudah selesai ujian. Aduh, khawatir nanti aku dapat nilainya gimana ya? Sampaikanlah lewat doa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kedamaian di hati adik-adik. Dan juga Tuhan akan memberikan kekuatan untuk adik-adik bisa melewati ujian di sekolah. Nah, adik-adik, storytelling hari ini bagus sekali ya. Cerita tentang Bapak Paulus. Adik-adik, selamat menjalani hari-hari adik-adik dengan penuh sukacita. Ingat, sampaikan lewat doa dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Juga jangan lupa berterima kasih ya kepada Tuhan yang sudah memelihara kita. Oke, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu kepada adik-adik dan mama papa. Tuhan memberkati. Demikianlah sabda Allah, adik-adik dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya
akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudara-saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan dengan segenap hati. Haleluya. Anggota jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Minta waktu 5 detik. Minum sebentar. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita masuk dalam minggu pertama bulan keluarga. Kita merenungkan tema besar yaitu ku tak pernah tertidur. Ku menunjuk pada Allah. Akunya itu aku Allah. Yang kita mungkin pernah mendengar istilah-istilah yang sama yang kita dengar melalui media, kita baca bahwa Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Dan kita mau merenungkan tema ini dalam satu rangkaian besar bulan keluarga. Baik kebaktian minggu, kebaktian tengah minggu, lalu juga 2 kali webinar melalui media daring. Dan saudara-saudara sudah melihat sebelum khotbah ini disampaikan, Pendeta Tumpal dan pendeta-pendeta yang lain bersama dengan keluarganya akan ikut terlibat juga dalam bulan keluarga ini dengan nyanyian penguatan yang merupakan doa bagi kita semua juga supaya kita terus mengingat bahwa Allah adalah sang pemilik keluarga dan bersyukur kepadanya. Gimana lucu sekali tadi ya tampilan keluarga Pendeta Tumpal, sangat menyegarkan, sangat menguatkan bagaimana Pendeta Tumpal sebagai opung, anak-anak, mantu, dan cucu berkumpul bersama. Saudara-saudara, inilah juga yang kita harapkan terjadi dalam keluarga. Namun apa kenyataan yang kita sering hadapi? Kadangkala kita kehilangan makna dalam hidup berkeluarga. Karena apa? Karena mungkin saja rutinitas yang terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Rutinitas-rutinitas itu membuat banyak makna kemudian tergerus, teredusir, berkurang penghayatannya. Contohkanlah ketika kita makan. Kita makan berapa kali sehari? Normalnya orang 3 kali sehari. Seminggu 21 kali. Sebulan 630 kali. Setahun 7.560 kali. Apabila kita hidup 50 tahun, maka aktivitas kita makan sehari 3 kali itu sudah mencapai 378.000 kali. Kalau ya Bapak Ibu yang usianya 50 tahun, 378.000 kali makan. Bagaimana memahami dan memaknai makan? Kadang-kadang makan itu sudah tidak lagi dihayati dengan syukur, bukan? Kadang-kadang dilakukan dengan tergesa-gesa, kadang-kadang menganggap ini cuma makan. Ini enggak terlalu penting lah. Ya sudah, itu sudah kewajiban kok. Sudah harus dilakukan sehingga penghayatannya berkurang dan semakin berkurang. Baru sadar kembali ketika mungkin kita sulit untuk mengunyah. Karena kita cabut gigi, karena kita sakit dan sebagainya. Biasanya orang akan mulai kembali membangun penghayatan dan pemahaman. Demikian juga sebenarnya dengan kehidupan berkeluarga. Begitu banyak penghayatan kehidupan berkeluarga yang seharusnya dihidupi oleh keluarga-keluarga Kristen, itu kemudian tergerus dengan aktivitas-aktivitas rutin, kesibukan ini, itu, anu, dan sebagainya, lalu target-target pencapaian keluarga dan ini, dan itu, dan sebagainya, itu yang membuat kemudian kita kehilangan pemaknaan utama dalam hidup berkeluarga. Saudara-saudara, bacaan yang kita baca berkisah tentang kebun anggur. Matius, Yesaya, dan Mazmur mengulas tentang kebun anggur. Saudara-saudara pernah mendatangi kebun anggur? Mungkin bagi kita yang hidup di dunia modern ini, kita ketemu anggurnya saja di pasar dan di supermarket. Tapi bagi masyarakat pada saat itu, kebun anggur adalah
sebuah tempat yang biasa dijumpai. Banyak kebun anggur yang dimiliki oleh beberapa orang, seperti halnya pertanianlah di tempat ini, yang kemudian itu menjadi sesuatu yang lazim. Dan Yesus menggunakan perumpamaan tentang kebun anggur ini supaya masyarakat bisa menangkap, orang banyak bisa menangkap, bahkan imam-imam kepala dan orang Farisi juga bisa menangkap maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, diceritakan dalam Matius, saya akan mengulas Matius terlebih dahulu, bahwa kebun anggur ini mewakili gambaran keluarga bangsa Israel. Jadi seluruh kebun anggur itu yang sudah disiapkan menggambarkan keluarga bangsa Israel. Pemilik kebun anggurnya adalah Allah sendiri. Allah bahkan diceritakan di dalam Matius yang kita baca telah memagari bangsa Israel, melindungi bangsa Israel. Dia menanam pagar, menjaganya. Bahkan Allah sudah menyiapkan tempat untuk mengolah anggur. Sebuah lubang, kalau Bapak Ibu nanti sempat browsing, pengolahan anggur itu biasanya dengan sebuah lubang yang disiapkan dengan batu begitu ya. Nanti akan ada proses pengolahan bersama di sana. Itu sudah disiapkan. Lalu kemudian Tuhan sebagai sang pemilik memilih penggarap-penggarap dari antara orang-orang yang ada di bangsa Israel itu. Penggarap-penggarap ini diumpamakan sebagai para pemimpin mereka. Khususnya imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Mereka yang terlibat dalam kepemimpinan di komunitas keluarga Israel. Tetapi saudara-saudara, penggarap-penggarap ini rupanya lupa bahwa mereka punya Tuhan sebagai pemilik, mereka ingin menguasai keluarga itu. Mereka merasa memiliki keluarga itu, lalu mereka menciptakan sebuah tatanan mereka sendiri. Mereka tidak mau menghasilkan buah dan berbagi hasil dengan tuan tanahnya. Bahkan ketika tuan tanahnya mengirimkan hamba, hamba ini mengilustrasikan nabi-nabi. Kita bisa lihat dalam sejarah perjanjian lama, Tuhan mengirimkan begitu banyak nabi, nabi besar, nabi kecil, banyak sekali kita baca di dalam perjanjian lama untuk mengingatkan, menegur para penggarap-penggarap itu, menegur juga keluarga Israel. Tetapi yang dilakukan apa? Penggarap-penggarap ini mencelakai para hamba-hamba Tuhan ini, nabi-nabi Tuhan. Pada titik tertentu, pada akhirnya ketika hamba-hamba itu tidak lagi berhasil menunaikan tugasnya karena ditolak oleh para penggarap ini, maka tuan tanah ini, Allah, mengutus anaknya sendiri. Anaknya ini digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Gitu ya. Anaknya datang, lalu hal yang sama dilakukan. Bahkan motivasi dari penggarap-penggarap ini adalah ingin menguasai keluarga itu dan ingin menjadi waris. Anggapannya kebun anggur itu akan dimiliki kalau anaknya mati. Jadi ilustrasi ini menggambarkan tentang kehidupan sebuah keluarga besar. Israel itu kan keluarga ya. Berawal dari satu keluarga dengan 12 anak, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Gad, Naftali, dan Aser, Isakar, Nebulon, Yusuf, Benyamin, 12 suku. 12 suku Israel berasal dari satu keluarga, dan keluarga ini telah diberkati oleh Allah, telah dipelihara oleh Allah, telah disiapkan oleh Allah, tetapi keluarga ini tidak dibangun berdasarkan Allah. Justru mereka ini malah kemudian mengolah keluarga Israel ini dengan cara-cara yang jauh daripada Allah. Ditegur tidak mau, diingatkan tidak mau, bahkan Allah datang mengutus anaknya pun tidak mau. Dan mereka merasa seolah-olah mereka bisa melakukan semuanya sendiri. Nah, dari perumpamaan ini coba kita tarik dalam kaitan dengan bulan keluarga. Mari kita anggap kebun anggur ini adalah keluarga kita. Allah telah mempersiapkan, betul? Ya. Keluarga kita dimulai dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah mempertemukan ayah dan ibu dengan cinta kasih di masa muda mereka. Oke? Mempersiapkan segala sesuatunya sampai akhirnya Allah
mengikat mereka dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan, menyatukan mereka. Lalu Allah memberkati mereka, menyiapkan segala sesuatunya, dan Allah meminta suami istri ini menjadi penggarap-penggarap di dalam keluarga bersama dengan anggota keluarga yang lain untuk membangun kebun anggur yang berbuah lebat dan produktif. Produktif dalam artian produktif dari sisi Allah, begitu ya. Tetapi kadang-kadang saudara-saudara, kita lupa, saya dan saudara-saudara merasa bahwa keluarga itu milik kita, bukan milik Allah. Kalau kita mau menengok perumpamaan tadi dan membawanya ke dalam refleksi hidup berkeluarga, kalau kita mau mengingat lagi bina pranikah yang dilakukan oleh bapak, ibu, ayah, ibu, papa, mama, opung, emak, engkong, kita diperlihatkan bahwa keluarga itu milik Allah, bukan milik kita. Tapi karena saking posesifnya kita saja, kadang-kadang kita yang melupakannya. Kadang-kadang kita kemudian melupakan kepemilikan yang utama dari Allah yang mengakibatkan keluarga kita tidak dijalankan seturut dengan kehendak Allah. Itu hukum sebab akibatnya. Ketika kita lupa bahwa keluarga milik Allah, maka yang terjadi keluarga kita tidak dijalankan sesuai dengan kehendak Allah. Mirip bukan seperti bangsa Israel? Kadang-kadang orang menegur kita, hei, ingat loh, keluargamu tuh milik Allah. Kamu jangan main-main sama keluargamu. Didiklah keluargamu dalam kejujuran, kebaikan. Bukan dengan cara-cara duniawi. Ingat, target utama keluargamu itu bukan pencapaian-pencapaian tertentu yang berkaitan dengan dunia. Tetapi yang lebih utama adalah membangun keluarga yang berbahagia dalam Tuhan. Ada banyak orang mengingatkan, itu kan hanya sekedar omongan saja. Keluargaku ya milikku. Sehingga banyak orang kemudian terjatuh mengolah keluarganya tidak dengan tatanan-tatanan yang baik dan tidak dengan tatanan-tatanan yang berbeda. Pencapaian duniawi seringkali menjadi pandu keluarga. Kalau ada kegagalan tanpa pandu dalam Kristus, maka kegagalan-kegagalan mencapai target-target itu membuat keluarga kadang merasa tidak diberkati, baru nyalahkan Tuhan belakangan. Padahal di awal tidak mau mendasarkan diri pada Tuhan. Bahkan yang cilaka lagi, kalau target tidak tercapai, banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi. Kemarahan, kebencian, dan kehilangan cinta kasih. Kalau keluarga itu kita hayati sebagai milik Allah, sukses duniawi atau tidak sukses duniawi, itu bukan ukuran untuk menghilangkan atau menguatkan cinta kasih. Mau susah senang, janji nikah Bapak Ibu kan jelas ya. Susah senang, sehat sakit, aku akan tetap mencintaimu sampai maut memisahkan kita. Tetapi ketika kita melupakan itu, ketika sukses kita mendekat, ketika gagal kita menjauh. Ketika sehat kita dekat, ketika sakit kita menjauh. Awas, hati-hati. Mari kita refleksikan. Karena banyak hal yang perlu kita selami terlebih dahulu. Di minggu yang pertama ini, dari kebun anggur, perspektifnya Matius, kita bisa belajar untuk mengingat bahwa kebun anggur keluarga kita ini adalah milik Allah. Perspektif yang kedua dari kitab Yesaya. Yesaya mengisahkan tentang gambaran yang serupa. Bangsa Israel adalah kebun anggur Allah yang dirawat dan dipelihara. Dalam kesukaran maupun dalam kemudahan, Allah senantiasa memberkati mereka. Allah meminta kebun anggur itu produktif menghasilkan buah-buah yang manis. Tetapi Yesaya mencatat bahwa mereka, bangsa Israel, mengabaikan anugerah dan kasih Allah. Mereka menghasilkan buah yang asam dan pahit. Komunikasi tidak lancar di dalam keluarga itu. Bahkan terpecah menjadi dua, menjadi
kerajaan Israel utara dan selatan di kemudian hari. Ketika kita mencatat hal ini, kita bisa mengerti bahwa seringkali dalam perjalanan keluarga Israel, mereka kehilangan syukur kepada Allah. Mereka kehilangan kepercayaan pada Allah. Bagaimana dengan keluarga saudara? Keluarga saudara masih percaya bahwa Allah akan memberkati dan menolong? Apakah keluarga saudara masih yakin bahwa Allah akan menjaga? Kalau masih percaya keluarga milik Allah dan akan selalu dijaganya, maka kita akan menciptakan keluarga yang baik dan berbahagia. Kenapa? Ya, dengan fondasi itu sudah pasti komunikasi yang kita akan bangun akan menjadi baik. Ekspektasi-ekspektasi bisa disesuaikan. Keluarga saling menolong satu dengan yang lain. Sebagai contoh, misalkan anak punya nilai jelek. Kalau kita percaya bahwa keluarga ini milik Allah, anak adalah milik Allah, orang tua tidak akan mudah jatuh pada merasa malu atau marah-marah. Tetapi lebih berat orang tua akan punya pendapat anak mereka ini butuh ditolong dan didampingi. Kadang-kadang yang muncul ketika saya kecil, ketika nilainya merah, itu yang muncul adalah kalimat-kalimat yang justru bukan menghadirkan pertolongan, tapi kalimat-kalimat yang justru mengandalkan diri sendiri. Contohnya gini, kalau kamu nilainya merah, papa malu. Apa yang harus dilakukan papa? Papamu nih guru. Kamu enggak mau nilaimu bagus, kamu pengen membuat papa mamamu malu, atau kalimat yang lain. Papa mama itu udah bekerja keras, kamu itu tinggal belajar masa nilainya merah. Seringkali kalimat-kalimat ini yang dominan yang muncul dalam keluarga. Lalu kalau kita cermati kalimat-kalimat ini sebenarnya ingin mengatakan apa toh? Orang tua ingin disupport oleh anaknya dengan nilai yang bagus, betul? Ya, karena sudah mensupport dengan segala kebutuhan anak-anaknya. Tetapi ketika kasus ini kita cermati nilai jelek dari anak ini, dan kita mau kemudian meletakkannya pada kerangka pemikiran Allah, oh anakku ini butuh lebih ditolong. Bukan kemudian dituntut, tetapi lebih ditolong, lebih ditemani. Mungkin saja ada hal-hal yang perlu kita lakukan lebih dari apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Ini hanya sekedar contoh yang ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ketika kita percaya bahwa Allah akan memelihara, kita akan bersikap lebih netral, lebih santun, lebih tajam, lebih baik ketimbang kita saling melimpahkan kesalahan satu kepada yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pendapat tentang kebun anggur ini, mari di minggu pertama tentu masih ada sambungannya. Di minggu kedua, ketiga, dan keempat, tentu juga kita kaitkan dengan kebaktian tengah minggu yang akan bisa Anda akses hari Rabu, mulai pukul 7 malam. Mari kita hayati, di minggu pertama ini kita hanya meletakkan satu dasar dalam kebaktian ini. Yakinlah bahwa keluargamu milik Allah dan yakinlah bahwa keluargamu akan diberkati. Bekerjalah terus bersama dengan Allah. Milikilah hormat, kasih, kelembutan, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sembarangan menjalani hidup berkeluarga, karena keluargamu itu adalah milik Allah. Hormatilah sang pemilik, jangan menjadi penggarap-penggarap yang kurang ajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, meskipun kami merasakan kesulitan yang begitu besar di masa pandemi ini, kami ingin bersyukur bahwa justru di masa pandemi ini, keluarga kami dapat berjumpa lebih sering. Keluarga kami dapat saling terhubung dalam rumah yang kami tinggali lebih sering. Kami tahu meskipun banyak aktivitas yang kami kerjakan di rumah, masa pandemi ini juga mampu untuk membuat kami merasakan kehadiran anggota keluarga yang lain. Kalau di masa normal, mungkin saja kami hanya berjumpa dengan anggota keluarga kami dengan waktu yang sangat terbatas. Justru inilah saatnya kami meningkatkan kehidupan kami dalam relasi, dalam cinta kasih lebih lagi. Oleh karenanya kami ingin berdoa bagi setiap keluarga agar mampu memanfaatkan situasi di masa pandemi ini sebagai alat untuk meningkatkan, memperbaiki, mengoreksi, dan membangun kembali keluarga kami. Kami tahu Tuhan, ada risiko juga tatkala kami sering berkumpul, kami terus bertemu, ada risiko juga konflik yang muncul. Tapi kami memohon hikmat Tuhan, agar konflik ini pun dipakai untuk membangun kematangan dan kedewasaan kehidupan keluarga kami. Kami percaya bahwa keluarga kami adalah milik Allah. Beri kami hikmat supaya kami tidak main-main dengan keluarga kami. Main-main dalam arti kami hanya menghidupi kemarahan, kami menghidupi kegagalan komunikasi. Main-main berarti kami meletakkan keluarga kami dengan landasan yang lain selain Allah. Ingatkan kami supaya kami menghormati, menghargai Sang Pemilik yaitu Allah sendiri. Dengan kami bersikap baik, bertutur baik, berpikir baik dan berperasaan baik terhadap anggota keluarga kami. Jangan biarkan perpecahan itu ada ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga umat manusia di seluruh dunia yang terdampak COVID di mana-mana. Kami juga ingin Kau memelihara kami untuk mengingatkan kami bahwa kemanusiaan adalah meletakkan setiap manusia sebagai saudara dalam sebuah keluarga. Maka dari itu ringankan kaki kami, kokohkan tangan kami untuk mampu menolong saudara kami di masa pandemi ini. Kami juga ingin berdoa bagi pemerintah sebagai penggarap-penggarap kebun anggur bagi keluarga setiap bangsa-bangsa di dunia, termasuk di Indonesia.
Jangan biarkan mereka menjadi orang-orang Farisi atau imam-imam kepala yang merasa mereka memiliki bangsa ini, lalu berbuat sewenang-wenang, tetapi berilah mereka hikmat untuk dituntun oleh Allah sendiri, khususnya di masa pandemi ini, memikirkan yang terbaik. Karena kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kami ingin Kau sadarkan mereka. Bagi bangsa Indonesia ini, biarkan Kau pimpin Presiden dan seluruh jajarannya untuk memikirkan pembangunan kehidupan keluarga Indonesia. Biarkan vaksin dan segala macam, termasuk pemulihan ekonomi, boleh dikerjakan bersama-sama, tanpa mengurangi konsentrasi kepada pemeliharaan kesehatan. Kami mau Engkau juga berkati keluarga GKI, khususnya keluarga GKI Pondok Indah. Kami semua biarlah Engkau tetap hubungkan satu dengan yang lain, meskipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain secara fisik, tetapi kami percaya keluarga GKI Pondok Indah tetap Engkau berkati, tetap Engkau jaga persekutuannya, tetap Engkau lindungi. Inilah kami Tuhan, si banyak hal yang ingin kami naikkan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, di bumi seperti halnya di sorga. Ya Tuhan, beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi ya Tuhan, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah yang mempunyai kerajaan, Engkau yang mempunyai kuasa, dan Engkau yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku, selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami selama ini. Saat ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan syukur kami. Berilah kebijakan kepada kami dalam mengelola persembahan ini Bapa, sehingga menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mintalah kesatuan hati keluarga di dalam Kristus, maka kekuatan dan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam keseharianmu. Karena Tuhan tidak pernah tertidur mendengarkan doa dan seruanmu. Ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai. Tanganku selalu menopang dirimu. Percayalah padaku, datanglah padaku. Ku selalu setia padamu. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin pernah tertidur, tak pernah lalai. Tanganku selalu menopang dirimu. Percayalah padaku, datanglah padaku. Ku selalu setia padamu. Sekarang arahkan hati setiap anggota keluargamu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami masing-masing kepadanya. Ingatlah segala perbuatannya yang ajaib dalam keluargamu sampai hari ini. Kami bersyukur dan bergantung pada belas kasihan-Nya. Bersyukurlah dan peganglah terus janjinya dalam keseharianmu. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih pertolongan Sang Bapa memberkati dan membangun keluargamu. Kasih dan pertolongan Sang Kristus meneladankan hal yang baik untuk engkau kerjakan di dalam keseharian keluargamu. Dan hikmat dari Roh Suci akan membuatmu memiliki kelembutan, kebaikan, kebenaran, belas kasih satu dengan yang lain. Dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
sungguh